Perkenalkan, saya Andri SPMSI. Saat ini saya merupakan dosen tetap pada program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Musirawas. Saya mengampu mata kuliah, di mana mata kuliah yang saya ampu merupakan mata kuliah yang sesuai dengan bidang ilmu saya yang saya kuasai, yaitu agribisnis. Mata kuliah tersebut diantaranya: 1. Penyuluhan dan komunikasi pertanian, pembangunan pertanian berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, sosiologi pertanian, dan kewirausahaan. Salah satu mata kuliah yang akan saya presentasikan pada PDD UKT-PT sebagai salah satu syarat Sertos Smart 2021 yaitu mata kuliah penyuluhan dan komunikasi pertanian. Deskripsi mata kuliah ini membahas cara penyusunan program penyuluhan pertanian, persiapan materi penyuluhan pertanian, penerapan media penyuluhan pertanian, penerapan metode penyuluhan pertanian, evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian, evaluasi dampak penyuluhan pertanian, pelaksanaan pengkajian penyuluhan pertanian. Adapun capaian pembelajaran lulusan, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis tentang penyuluhan pertanian. Capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengorganisasikan kegiatan penyuluhan pertanian. Sub CPMK terkait kemampuan akhir tiap capaian pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisa dan merumuskan peta potensi wilayah dan permasalahan pertanian, serta menyusun dan mendokumentasikan program penyuluhan pertanian. 2. Mahasiswa mampu menyusun dan menyajikan materi penyuluhan dalam bentuk sinopsis. 3. Mahasiswa mampu menggunakan media penyuluhan. 4. Mahasiswa mampu menerapkan metode penyuluhan. 5. Mahasiswa mampu menyusun laporan hasil evaluasi penyuluhan pertanian. 6. Mahasiswa mampu menyusun laporan hasil evaluasi dampak penyuluhan pertanian. 7. Mahasiswa mampu menyusun laporan hasil pengkajian pertanian. Mata kuliah ini menentukan mata kuliah prasyarat, artinya yang mengambil mata kuliah penyuluhan pertanian harus telah menyelesaikan mata kuliah sosiologi pertanian. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dengan komposisi 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini akan ditempuh dalam 16 kali pertemuan, di mana di minggu ke-8 akan dilangsungkan ujian tengah semester dan di minggu ke-16 akan dilakukan ujian akhir semester yang merupakan evaluasi dari kegiatan keseluruhan perkuliahan pada mata kuliah ini. Teknik pembelajaran dilakukan melalui yang pertama, ceramah, diskusi, belajar mandiri, serta penugasan. Instrumen penilaian, pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penilaian presentasi setiap mata kuliah dengan menggunakan gabungan dari komponen. A. Teori berupa ujian, baik itu ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, kuis, tugas, sikap, serta kehadiran. Praktik, pretest, keaktifan, post-test, tugas-tugas, dan ujian praktik. Setiap berupa sikap, berupa kedisiplinan, tata krama, tanggung jawab yang akan dikonversikan ke kategori nilai baik dengan range antara 80-100, nilai sedang 60-79, dan nilai buruk adalah kurang dari 60. Khusus untuk dual system atau teaching farm, mahasiswa penilaiannya diatur tersendiri berupa penilaian asisten praktikum saat praktikum dan penilaian, serta penilaian dosen berdasarkan laporan praktikum yang telah disusun, di mana semua komponen tersebut dihitung dengan membobot nilai tertimbang penugasan, pengetahuan, dan teori, dengan ujian dengan bobot 50%, tugas kuis 20%, hadiran 10%, sikap 20%, yang nantinya akan digabung dengan nilai akhir praktikum 1 SKS. Demikianlah deskripsi singkat mata kuliah yang saya ampu. Berikutnya saya akan menyajikan proses pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya.
Ketemu lagi pada mata kuliah penyuluhan dan komunikasi pertanian. Hari ini melanjutkan pertemuan minggu yang lalu. Materi yang akan kita sama-sama pelajari hari ini mengenai media penyuluhan. Saya minta Anda tetap on cam, di mana materi ini menjadi materi yang sangat penting karena pada materi ini akan menentukan sukses atau tidaknya kegiatan kita dalam menyampaikan informasi terkait penyuluhan pertanian. Ya. Oke, baiklah, saya akan mulai perkuliahan kita pada hari ini. Tolong link absennya nanti diisi untuk pertemuan yang ketiga sesuai dengan RPS yang telah disampaikan pada awal perkuliahan yang lalu. Oke, apakah materinya terlihat jelas? Jelas, Pak. Oke. Oke ya. Dalam menggunakan media penyuluhan yang baik, tentunya ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan khusus dalam memilih penggunaan media tersebut. Ya, di sini saya mengelompokkan menjadi dua dasar pertimbangan dalam memilih media. Pertimbangan yang pertama, ya, yang menjadi dasar untuk memilih suatu media itu sebenarnya sangat sederhana, yaitu di mana media itu dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. Bila media yang kita gunakan itu sesuai dengan kondisi, silakan gunakan. Tentunya media tersebut akan menjadi sangat efektif untuk kita gunakan. Kemudian dasar pertimbangan memilih media yang kedua, ya, tentunya ada faktor-faktor yang harus dilihat. Yang pertama, tujuan perubahan yang akan kita capai itu apa? Jadi sasaran itu kita inginkan menjadi apa atau mengetahui apa. Kemudian kita harus memperhatikan karakteristik sasaran peserta didik, dalam hal ini petani. Lihat tentang usia. Tentunya penyampaian informasi untuk tingkatan umur itu menentukan, ya, cepat atau lambatnya informasi yang akan kita sampaikan pada saat kita menggunakan media tersebut. Kemudian strategi komunikasi juga kita perhatikan, ya. Strategi komunikasi dalam hal ini kita melihat, ya, baik itu penggunaan bahasa, ya, melihat kultur masyarakat di sana menggunakan bahasa apa, tentunya ini sangat menentukan. Jangan sampai pesan yang sudah kita sampaikan dengan susah payah itu malah tidak dimengerti oleh penerima pesan. Kemudian pertimbangan selanjutnya adalah biaya dan karakteristik wilayah. Tentunya nanti besarnya biaya yang dibutuhkan untuk kita menyampaikan informasi itu bisa kita sesuaikan atau bisa kita atasi dengan penggunaan media yang tepat. Ya, jika penggunaan media elektronik tidak bisa, tentunya kita akan menggunakan nanti media-media yang lain yang efektif untuk kita gunakan. Tentunya banyak sekali media yang akan kita lihat nanti apakah antar media itu mana yang lebih efektif atau mana yang lebih cepat untuk diterima oleh petani, dalam hal ini penerima pesan. Oke, ini beberapa media yang coba saya inventarisir berdasarkan kelompok sasaran, ya. Jadi kelompok sasaran itu saya golongkan menjadi 3. Yang pertama, sasaran yang bersifat massal, artinya
banyak orang ya, seratusan bisa lebih. Kemudian sasaran yang kedua, sasaran kelompok, yaitu beberapa orang ya yang kelompok. Yang ketiga, bentuk sasarannya individu ya, satu orang ke satu orang. Nah, ini penggunaan medianya tentunya sangat berbeda-beda, efektif atau tidaknya penggunaan media tersebut. Di sini setidaknya ada 16 yang digunakan pada umumnya pada kegiatan penyuluhan pertanian. Yang pertama adalah poster, kemudian film layar lebar, film video, folder atau leaflet, brosur, komik, peta singkat atau flip chart, kartu kilat atau flashcard, kemudian papan planel, selanjutnya siaran pedesaan baik itu melalui TV maupun radio, kemudian kaset rekaman, selanjutnya slide, foto, transparansi, model, papan tulis, dan telepon ya. Tentunya di era sekarang ini menjadi semakin bertambah dengan adanya pertemuan-pertemuan yang bisa dilakukan di dunia maya seperti yang kita lakukan saat ini. Tentunya untuk tingkat petani ini belum kita masukkan ke dalam penggunaan jenis media, kecuali pertanian-pertanian yang sifatnya modern yang dilaksanakan penyuluhannya melalui Zoom meeting atau menggunakan media lainnya. Ya. Kalau penggunaan poster itu bisa menggapai sasaran yang dalam bentuk massal, dan film layar lebar itu juga massal, kemudian film video sampai kepada papan planel itu digunakan, masih efektif dalam penggunaan untuk sasaran yang kelompok ya. Kemudian ada beberapa yang digunakan untuk sasaran yang sifatnya individu. Kemudian penggunaan telepon itu juga menjadi sasaran yang digunakan untuk individu antar individu. Oke. Selanjutnya kita ke pemilihan media penyuluhan ya. Pemilihan media penyuluhan juga memiliki dasar pertimbangan. Yang pertama, tujuan kegiatan yang akan kita capai itu seperti apa. Kemudian tahapan adopsi sasaran ya, mulai dari dia melihat, kemudian dia mencoba, ya, dia melakukan, kemudian dia memutuskan menggunakan atau tidak, itu juga menjadi dasar pertimbangan. Kemudian jangkauan media, ya, ini juga menjadi hal yang sangat penting. Ada sifat media yang menjangkau hanya beberapa sasaran, ada yang menjangkau lebih banyak. Seperti misalnya kita buat siaran radio, itu akan menjangkau jangkauan yang sangat luas. Kemudian pemilihan media selanjutnya yang menjadi faktor pertimbangan, karakteristik seperti yang di awal tadi saya sampaikan. Kemudian pertimbangan dana, kemudian pemilihan media penyuluhan secara terpadu, artinya penggunaan lebih dari satu media penyuluhan yang digunakan. Prosedur pemilihan media, yang pertama kita menetapkan pesan teknologi itu sesuai kebutuhan, kemudian kita merumuskan tujuan yang hendak dicapai, ya. Selanjutnya kita memilih media yang tersedia, kemudian kita menghitung besarnya biaya yang dibutuhkan untuk memilih media apa yang kita gunakan. Selanjutnya kita menetapkan media yang akan kita gunakan sesuai dengan metode penyuluhan yang akan kita gunakan. Tentunya metode penyuluhan ini menjadi sangat efektif apabila penggunaan media yang digunakan itu cocok. Yang terakhir adalah evaluasi pemilihan dalam penggunaan metode. Tentunya setiap penggunaan media akan ada evaluasi apakah efektif atau tidak media tersebut kita gunakan.
Ini prosedur pemilihan media. Yang pertama bisa menggunakan model flowchart, yaitu menggunakan sistem pengguguran atau eliminasi dalam mengambil keputusan sampai seluruh kriteria pemilihannya yang diidentifikasi. Yang kedua, model checklist. Di sini kita menangguhkan keputusan pemilihan media sampai semua kriteria itu dipertimbangkan. Model ini lebih sesuai untuk membakukan prosedur pemilihan pada media yang sudah jadi. Selanjutnya, model matrik yang dikembangkan oleh Scrum tahun 1977 yang ingin melihat media dengan tingkat kesulitan pengendaliannya oleh pemakai. Ini prosedur pemilihan media. Ini contoh media yang umum digunakan pada kegiatan penyuluhan: brosur, folder, dan leaflet, di mana dalam penyuluhan visual aid berupa bahan publikasi untuk menyebarluaskan informasi masyarakat tani. Ya, visual aid ini adalah alat bantu mengajar yang dapat dilihat untuk memperlancar komunikasi. Jadi kita berkomunikasi dalam menyampaikan informasi itu memiliki rambu-rambu atau memiliki panduan, pegangan, agar apa yang kita sampaikan tidak meluas. Untuk visual aid yang efektif, ya tentunya ada syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama, ditulis secara populer, di mana kita menggunakan kalimat dengan kata-kata yang mudah dimengerti. Ya, jangan terlalu menggunakan kalimat yang ilmiah, ya, yang dimana pemahaman petani yang akan menjadi kebingungan. Selanjutnya kita menggunakan kalimat yang ringkas namun jelas. Kemudian kita menulis tentang hal-hal yang menarik hati. Kemudian cara menampilkan tulisan dengan golongan sasaran yang dituju. Kalau kita ke Pak Tani seperti apa, kalau ke Ibu Tani seperti apa, kalau ke pemuda tani itu seperti apa, tentunya beda. Ya. Kemudian hindari penggunaan istilah ilmiah. Ya. Kalau ada kalimat pengganti atau kata penggantinya, silakan kita gunakan. Atau kata yang sesuai yang digunakan pada umumnya di wilayah tersebut, itu harus kita gunakan. Jangan memilih kalimat yang terlalu ilmiah. Kemudian tulisan atau pada folder dan leaflet tadi itu wajib kita berikan foto sebagai penarik, ya. Karena orang akan cenderung jenuh dengan banyaknya tulisan. Tapi kalau diselingi dengan foto maka akan terlihat lebih menarik. Kemudian tulisan berupa fakta-fakta dan bahan yang bersifat up to date. Ya. Selanjutnya, pertimbangan dalam membuat brosur atau leaflet. Penggunaan warna, ya. Biasanya warna yang menarik cenderung akan menarik perhatian, ya. Nah, ini beberapa jenis, ya, brosur, leaflet, dan folder. Kalau brosur sampulnya dibubuhi gambar atau warna. Kalau leaflet menggunakan kertas yang terdiri dari bermacam warna. Kemudian kalau folder, kulit muka itu dibubuhi warna yang mencolok, tapi tentunya menarik perhatian. Dilihat dari bentuk, corak, sifat, dan isi materi, biasanya ada perbedaan di ketiga media ini. Kalau brosur, isinya biasanya ada kata pengantar, pendahuluan, subbab, kesimpulan, saran, dan penutup. Jadi meringkas. Kemudian materinya biasanya mengenai cara pembuatan apa, ya, cara apa biasanya yang digunakan. Selanjutnya, leaflet biasanya isinya mengemukakan pokok persoalan yang perlu diminta perhatian sasaran. Biasanya anjuran, ya. Kalau sekarang ini banyak leaflet yang beredar, misalnya anjuran untuk jangan takut untuk vaksin atau dan lain sebagainya, ya. Tapi dalam kegiatan penyuluhan biasanya penggunaan leaflet ini sudah sangat jarang, tapi penggunaan brosur itu masih banyak dilakukan. Biasanya perusahaan-perusahaan pestisida, perusahaan-perusahaan pupuk itu menggunakan brosur tetap sebagai sarana
dalam mempromosikan produknya. Folder isinya langsung mengenai pokok persoalan, disajikan dalam bentuk terbatas namun sistematik. Penggunaan kata-katanya cenderung lebih sedikit. Dapat juga digunakan pada kerangka apa mengapa, jadi ada hubungan bagaimana, bila mana, di mana, ya itu lebih ke informasi tersebut. Kemudian penerbitannya biasanya rutin, jumlah lembar maupun macamnya yang diterbitkan lebih besar dari brosur untuk setiap tahunnya, hanya dibubuhi penerbit atau siapa yang menerbitkan brosur atau folder tersebut. Ya, inilah contoh 3 yang media yang umum digunakan pada kegiatan penyuluhan pertanian. Keuntungan menggunakan 3 media tadi tentunya yang pertama sangat murah daripada membuat suatu video atau film dan lain sebagainya. Kemudian dapat dibuat secara tepat, ya. Tepat dalam hal ini sesuai dengan apa yang diinginkan sasaran. Ketiga, pesan relatif lebih cepat sampai ke sasaran karena langsung dibagikan ke orang per orang. Ukurannya relatif kecil sehingga penulis benar-benar mampu membuat hal-hal yang tidak relevan dengan isi pesan, ya. Karena tempatnya kecil, jadi yang masuk ke dalam itu hanya pesan yang sangat-sangat penting saja. Oke, demikianlah materi untuk media penyuluhan dalam hal ini yang telah sama-sama didengar. Apakah cukup jelas atau ada pertanyaan? Kami persilakan pada adik-adik sekalian. Izin bertanya, Pak. Siapa? Oh ya, silakan. Tuti Wulandari, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Media apakah yang paling cocok digunakan dalam melakukan penyuluhan? Oke, bagus ya pertanyaannya. Penggunaan media tidak bisa kita pastikan cocok atau tidaknya sebelum kita mengetahui karakteristik wilayah atau karakteristik sasaran seperti yang saya sampaikan di awal, ya. Saya misalnya memutuskan media yang paling cocok adalah penggunaan misalnya video yang ditayangkan melalui Infopus. Ternyata pada kenyataannya di wilayah tersebut tidak memiliki jaringan listrik atau tidak memiliki sumber energi, sehingga video yang kita tampilkan tidak dapat dilihat oleh sasaran, ya. Tentunya penggunaan media lain yang lebih efektif seperti folder atau peta singkap atau brosur dan lain sebagainya itu yang menjadi lebih efektif. Kecuali kegiatan penyuluhan itu dilakukan di kota-kota, ya, karena di kota juga memiliki potensi pertanian dan tetap dilakukan kegiatan penyuluhan walaupun letaknya di kawasan kota. Jadi itu tadi jawabannya, penggunaan media itu efektif atau tidaknya penggunaan media yang kita gunakan itu disesuaikan dengan karakteristik sasaran dan karakteristik wilayah yang akan kita berikan informasi. Mungkin demikian. Oke, ada yang lain yang ingin bertanya? Baik, cukup, Pak. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup, saya mengingatkan bahwa di hari Jumat, ya, terutama Jumat nanti kita akan mulai melaksanakan praktikum mata kuliah penyuluhan pertanian, ya. Tolong nanti dihubungi asisten praktikumnya untuk dapat mengetahui apa-apa saja yang akan dipersiapkan pada saat pelaksanaan praktikum nanti. Apakah cukup jelas? Ya, jelas, Pak. Oke, terima kasih. Oke, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan semangat, ya.
Jangan lupa mengerjakan tugas yang saya berikan pada minggu yang lalu, karena deadline-nya minggu depan ya. Oke. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.